Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami akan mempresentasikan sistem ekonomi dan koperasi. Sistem ekonomi dan koperasi ini merupakan submateri kedua dari mata kuliah Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis. Saya Dewi Putri Lestari dengan NIM 119. Dan saya Indah Suryani dengan NIM 122 dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Ira Wahyuni MP dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Yang pertama akan disampaikan oleh Indah Suryani. Baiklah, yang pertama yaitu konsep ekonomi dan koperasi. Konsep koperasi menurut Manker dari University of Marburg, Jerman Barat membedakan konsep koperasi menjadi dua, yaitu konsep koperasi barat dan konsep koperasi sosialis. Nah, konsep koperasi barat ini menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Kemudian konsep koperasi sosialis. Konsep ini menyatakan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produk dan untuk menunjang perencanaan nasional. Selanjutnya, konsep koperasi negara berkembang. Sementara itu, di negara dunia ketiga, walaupun masih mengacu kepada konsep koperasi barat dan konsep koperasi sosialis, namun koperasinya sudah berkembang dengan ciri tersendiri, yaitu didominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya. Walaupun adanya campur tangan pemerintah ini, konsep di negara berkembang seperti di Indonesia membuatnya mirip dengan konsep sosialis. Pembedaannya adalah tujuan koperasi dalam konsep sosialis adalah untuk merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan pribadi ke kepemilikan kolektif. Sedangkan koperasi di negara berkembang seperti di Indonesia ini tujuannya adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya. Selanjutnya, sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Kemudian menurut Gillarzo, sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengordinasikan perilaku masyarakat, yaitu para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga menjadi suatu kesatuan yang teratur dan dinamis, serta kekacauan dapat dihindari. Berikutnya yaitu macam-macam sistem ekonomi. Ada beberapa macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ini adalah suatu sistem di mana organisasi kehidupan ekonomi dijalankan menurut kebiasaan atau tradisi masyarakat secara turun-temurun dengan mengandalkan faktor produksi apa adanya. Nah, adapun ciri-ciri, kebaikan serta keburukan dari sistem ini yaitu ciri-cirinya. Yang pertama, belum adanya pembagian kerja yang jelas. Yang kedua, ketergantungan pada sektor pertanian atau agraris. Yang ketiga, ikatan tradisi bersifat kekeluargaan sehingga kurang dinamis. Yang keempat, teknologi produksi sederhana. Nah, kebaikan sistem ekonomi tradisional ini yaitu yang pertama, menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotong royongan masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, serta pertukaran secara barter dilandasi rasa kejujuran daripada mencari keuntungan. Nah, keburukan dari sistem ekonomi tradisional yaitu pola pikir masyarakatnya secara umum yang masih statis. Kemudian hasil produksi terbatas sebab hanya menggantungkan faktor produksi alam dan tenaga kerja secara apa adanya.
selanjutnya, yang kedua yaitu sistem ekonomi terpusat atau komando atau pula sosialis. Sistem ekonomi ini adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memegang peranan paling penting atau dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Dominasi ini dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem ini antara lain Rusia, Republik Rakyat Cina, dan negara-negara Eropa Timur atau bekas negara Uni Soviet. Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat ini yaitu yang pertama, kegiatan perekonomian dari produksi, distribusi, dan konsumsi serta harga ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan negara. Yang kedua, hak milik perorangan atau swasta tidak diakui, sehingga kebebasan individu dalam berusaha tidak ada. Yang ketiga, alat-alat produksi dikuasai oleh negara. Adapun kebaikan dari sistem ekonomi terpusat ini yaitu yang pertama, pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian. Yang kedua, pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi. Yang ketiga, kemakmuran masyarakat merata. Dan yang keempat, perencanaan pembangunan lebih cepat direalisasikan. Adapun keburukan pada sistem ekonomi terpusat yaitu yang pertama, adanya pemasungan daya kreasi masyarakat sehingga hampir semua inisiatif inovasi diprakarsai oleh pemerintah. Yang kedua, adanya pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah. Yang ketiga, anggota masyarakat tidak dijamin untuk memilih dan menentukan jenis pekerjaan serta memilih barang konsumsi yang dikehendaki. Yang terakhir, pemerintah bersifat paternalistis. Artinya, apa yang telah diatur atau ditetapkan oleh pemerintah adalah benar dan harus dipatuhi. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sistem ini adalah suatu sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belgia, Irlandia, Swiss, Kanada, dan Indonesia yang pernah menganut sistem ekonomi liberal pada tahun 1950-an. Ciri-ciri pada sistem ekonomi liberal ini, yang pertama, diakuinya kebebasan pihak swasta atau masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan ekonomi. Yang kedua, diakuinya kebebasan memiliki barang modal atau barang kapital. Yang ketiga, dalam melakukan tindakan ekonomi dilandasi semangat untuk mencari keuntungan sendiri. Kemudian kebaikan sistem pada ekonomi liberal ini yaitu yang pertama, adanya persaingan sehingga mendorong kemajuan usaha. Yang kedua, campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi kecil sehingga mendorong kesempatan lebih luas bagi pihak swasta. Yang ketiga, produksi didasarkan pada permintaan pasar atau kebutuhan masyarakat. Yang keempat, pengakuan hak milik oleh negara mendorong semangat usaha masyarakat. Kemudian, keburukan pada sistem ekonomi liberal. Yang pertama, adanya praktik persaingan tidak sehat, yaitu penindasan pihak yang lemah. Yang kedua, persaingan tidak sehat dalam menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, timbulnya praktik yang tidak jujur yang didasari mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga kepentingan umum dikesampingkan. Nah, sistem ekonomi yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ini yaitu suatu sistem ekonomi di mana di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi. Tetapi di sisi lain pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian yang bertujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Nah, adapun ciri-ciri sistem ekonomi campuran yaitu adanya pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara. Yang kedua, mekanisme kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar adalah campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonomi. Dan yang ketiga, hak milik perorangan diakui tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan umum. Nah, adapun kebaikan dari sistem ekonomi campuran, yaitu yang pertama, sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat.
Yang kedua, hak individu atau swasta diakui dengan jelas. Yang ketiga, harga lebih mudah untuk dikendalikan. Adapun keburukan dari sistem ekonomi campuran yaitu yang pertama, peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta. Yang kedua, timbulnya KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintah karena banyak sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah, sedangkan sedikit sekali pengawasannya. Nah, itulah tadi macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, yang kedua ada sistem ekonomi terpusat atau komando, yang ketiga sistem ekonomi liberal, dan yang keempat sistem ekonomi campuran. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Dewi Putri Lestari. Selanjutnya yaitu latar belakang timbulnya aliran koperasi. Secara garis besar, ideologi negara-negara di dunia ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu liberalisme atau kapitalisme, selanjutnya sosialisme, dan tidak termasuk sosialisme atau kapitalisme. Implementasi dari masing-masing ideologi ini melahirkan sistem perekonomian yang berbeda-beda, sehingga dapat disimpulkan bahwa aliran koperasi dalam suatu negara tidak dapat dipisahkan dari sistem perekonomian yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Lalu apa sih keterkaitan ideologi, sistem perekonomian, dan aliran koperasi? Perbedaan ideologi suatu bangsa akan mengakibatkan perbedaan sistem perekonomiannya, dan tentunya aliran koperasi yang dianut pun akan berbeda. Sebaliknya, setiap sistem perekonomian suatu bangsa juga akan menjiwai ideologi bangsanya, dan aliran koperasinya pun akan menjiwai ideologi bangsa tersebut. Kemudian, hubungan ideologi, sistem perekonomian, dan aliran koperasi. Ideologi liberalisme atau kapitalisme, sistem perekonomiannya yaitu sistem ekonomi bebas atau liberal, dan aliran koperasinya yaitu Yardstick. Selanjutnya ideologi komunisme atau sosialisme, yaitu sistem perekonomiannya sistem ekonomi sosialis, dan aliran koperasinya sosialis. Selanjutnya ideologi tidak termasuk liberalisme dan sosialisme, sistem perekonomiannya sistem ekonomi campuran, aliran koperasinya persemakmuran. Oke, kemudian akan dijelaskan tentang ilmu ekonomi dan ekonomi koperasi. Ekonomi secara umum diartikan sebagai usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan koperasi adalah organisasi ekonomi di mana anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan. Menurut Samuelson 1991, ilmu ekonomi adalah studi tentang perilaku masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang langka dalam memproduksi berbagai komoditas, untuk kemudahan menyalurkannya kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Ilmu ekonomi membahas 3 persoalan pokok yang ada dalam masyarakat, yaitu apa saja? Yang pertama, harus diproduksi, bagaimana barang-barang atau jasa-jasa harus dibuat, dan untuk siapa barang tersebut diciptakan. Lalu dalam koperasi terdapat 2 pelaku utama yang berperan dalam mengambil keputusan, yaitu anggota dan manajemen. Anggota koperasi adalah pemilik dari badan usaha koperasi. Anggota koperasi ada yang bertindak sebagai produsen, pedagang, dan atau sebagai konsumen. Manajemen koperasi, yaitu ekonomi koperasi, memberikan gambaran kepada pihak manajemen bagaimana cara terbaik dalam mengambil keputusan penting tentang pelayanan kepada anggota, sehingga koperasi dapat terus berkembang melalui peningkatan partisipasi anggota. Nah, sistem ekonomi negara dan koperasi, yaitu sistem ekonomi Indonesia. Permasalahan ekonomi yang sering muncul di masyarakat menyangkut 3 masalah pokok, yaitu barang atau jasa apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang atau jasa tersebut. Berikut adalah beberapa peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, yaitu mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan anggota. Dan yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Keempat, meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Kelima, turut mencerdaskan bangsa. Dan yang terakhir, membangun tatanan perekonomian nasional. Lalu, koperasi sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Para pendiri negeri ini dalam menyatakan pentingnya koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, seperti diungkapkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat 1 bahwa koperasi merupakan bentuk demokrasi ekonomi, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Muhammad Hatta menyatakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan kegotong royongan. Sukamdio 1996. Nah, jaringan koperasi dan kelembagaan agribisnis. Pengertian kelembagaan agribisnis didefinisikan sebagai satu aturan atau yang mengatur atau mengikut atau dipatuhi masyarakat. Lembaga tidak mempunyai anggota, tetapi mempunyai pengikut. Lembaga adalah sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mengejawantahkan nilai-nilai serta prosedur umum tertentu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Di dalam kelembagaan terjadi suatu hubungan timbal balik, seperti halnya pada kelembagaan pendukung dalam pengembangan agribisnis dan hortikultura. Kelembagaan adalah organisasi yang mampu menghasilkan ragam produk yang dapat memanfaatkan dan mengembangkan keunggulan komparatif atau keunggulan kompetitif. Kelembagaan agribisnis memiliki berbagai macam keragaman dan peranan. Oke, kita lanjutkan, yaitu macam-macam bentuk kelembagaan dalam agribisnis. Ada 4 macam bentuk kelembagaan agribisnis. Yang pertama yaitu kelembagaan berbentuk individual, kedua kelembagaan berbentuk persekutuan, dan yang ketiga kelembagaan berbentuk perseroan, keempat kelembagaan berbentuk kemitraan. Lembaga pendukung dalam agribisnis ada apa saja, yaitu lembaga pemerintahan, lembaga pembiayaan, lembaga pemasaran dan distribusi, koperasi, lembaga pendidikan formal dan informal, lembaga penyuluhan, lembaga riset agribisnis, dan yang terakhir lembaga penjamin dan penanggung risiko. Sekian video presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.